Tapi di sini ada kayak ibu-ibu perutnya besar, saya lihat kayak model wewe gitu ya. Nah ini berasa banget di sini energinya ya, luar biasa ya. Memang ini bukan rumah Belanda sembarangan ya. Oh, yang dilihat Iya. tetangga ya Bapak itu. Rambutnya katanya begini ya? Iya. Nah ini dia Pak. Ayo, yuk, bismillah. Ayo. Ada yang narik dia Pak. Mereka walaupun tidak satu keyakinan denganku, ia tetap saudaraku. Namun sebelumnya saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit untuk terus mendoakan dan mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif dan juga share. Jangan lupa untuk share channel ini ke teman, sahabat ataupun keluarga agar kita bisa selalu berbagi ilmu dan kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita Mata Langit. Saat ini kami berdua sudah berada di sebuah rumah, tepatnya di Bandung Barat. Rumah ini biasa disebut oleh warga sebagai rumah Belanda. Konon kabarnya di sini energinya sangat kuat. Banyak warga yang melewati rumah ini melihat penampakan berupa sosok siluman ular dan juga noni-noni Belanda. Karena itu disebutlah rumah Belanda. Ya. Nah, sebelum kita bertemu dengan ketua RW di sini yang mengetahui sejarah rumah ini, saya ingin Panglima pantau dulu energi apa yang ada di sini. Ya, saya merasakan memang di depan sini nih ada ular besar banget ya, kayak anak konda, gede banget. Kepalanya pas sampai menjulung ke atas atap, saking besarnya. Nah, saya lihat juga ada none Belanda pakai pakaian yang biasa dikenakan oleh none Belanda yang ada topinya itu. Iya, ya berarti benar Ya, yang dilihat Anda ya. Habis itu saya ngeliat anak kecil, ada anak kecil 2 orang, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, saya melihat lagi ada kayak kepala puntung ya, bertaring, rambutnya kriwil-kriwil tadi di atas atap itu. Saya melihat lagi juga ada kayak pocong Ramai di juga. dalam ya, ada kayak pocong. Dan ada perempuan juga berbaju putih, tapi mukanya kayak rusak gitu, berdarah-darah. Saya nggak tahu kenapa dia berdarah-darah ya itu ya. Nanti kita kupas yang lebih jauh lagi ya. Cuma ini saya mau kasih tahu ke Sobat Mata Langit. Jadi untuk menuju ke rumah itu kita harus melalui apa ya, semacam ilalang, semak-semak. Ya. Sehingga di sini banyak sekali Iya. nyamuk kebon. Jadi dari tadi Panglima gatal, saya pun begitu gitu. Jadi memang karena sudah lama nggak dihuni ya. Konon kabarnya terakhir dihuni itu tahun 2005. Berarti sudah 15 tahun tidak berpenghuni karena pemiliknya meninggal dunia. Saya kurang tahu persis apakah memang tidak ada keluarga yang melanjutkan tinggal di sini atau bagaimana. Nanti kita akan cari tahu melalui ketua RW di sini. Kalau menurut Panglima, apakah mereka mengganggu sehingga warga di sini terganggu? Gitu? Kalau jenis makhluknya sih sepertinya yang saya lihat itu makhluk seperti itu sih mengganggu ya. Siluman ular itu, kepala buntung, pocong itu yang saya rasakan itu sepertinya memang makhluk-makhluk begitu memang hampir rata-rata di semua tempat biasanya mengganggu. Gangguannya itu seperti apa, menampakkan diri? Ya, menampakkan dirinya, ya membuat kadang-kadang apa orang gelisah Ketakutan. kalau saya lihat ya.
seperti itu gitu. Ya kalau di depan sini sih nggak terlalu rame jalanan karena sini kayak masuk ke kampung gitu ya. Oke baik, kita akan segera menemui Ketua RW-nya untuk membahas lebih jauh tentang sejarah rumah ini. Ya Sobat Mata Langit, saya sudah bersama dengan Bapak Imam yang mewakili Bapak RW untuk menceritakan sejarah tempat ini. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Imam bisa ceritakan tentang sejarah rumah ini yang Bapak ketahui. Apakah benar rumah ini dulu yang tinggal adalah seorang paranormal? Iya benar, itu waktu tapi udah meninggal tahun 2005, terus diterusin sama anaknya. Oh jadi sejak meninggal itu rumah ini ditinggali oleh anaknya? Oh terus berarti nggak kosong dari 2005 ya? Nggak kosong. Habis itu dikosongin karena mau dibikin burung walet. Oh sarang burung walet. Iya, sarang burung walet. Nah dulu waktu ditinggalin keluarganya dari paranormal itu namanya siapa kalau boleh tahu? Bapak Mun. Nun. Mbak Nun. Nah waktu ditinggali apakah pintunya juga kecil gini? Enggak. Karena menurut saya kalau rumah tinggal ini pintunya terlalu kecil ya gitu. Kalau enggak normal, biasa rumah normal zaman dulu, zaman Belanda. Memang bangunannya bangunan Belanda Iya ya? bangunan Belanda dulunya. Pintu 2 kayak itu. Ini juga kayaknya bekas jendela ya? Iya ditutup. ditutup. Gara-gara dipakai sarang burung walet. Iya. Nah terus kenapa sih Pak kok keluarganya nggak ada yang memilih tinggal di sini, kok malah dijadikan sarang burung walet? Kan ini udah dijual, jadi yang ngurusnya putranya gitu, yang suruh ngurus, dibelikan sama orang Cina katanya. Oh sudah dibeli sama orang, oh gitu. Dan yang membeli itu sekarang di mana? Jarang kesini. Oh jadi ini sebenarnya ada pemiliknya? Iya ada pemiliknya. Terus yang dipercaya lah gitu kan, yang dipercaya untuk menjaga adalah keluarganya si Pak Nun itu. Iya Pak Nun itu kan dari dulu. Kalau ditempatinya mah nggak mau, pada nggak mau. Kenapa? Sering penampakan kan. Jadi yang diganggu tuh bukan hanya yang lewat, tapi keluarga yang jadi pernah tinggal juga. Seperti apa penampakannya yang Bapak ketahui? Ya katanya sering ada cewek, terus anak kecil yang main gitu kan. Suara-suara lah. Apa pakai baju Belanda atau gimana? Enggak, pakai baju putih aja, putih, serba Rambutnya? putih. Panjang segini. Wajahnya kelihatan? Enggak. Jadi anak-anak, perempuan, terus apa lagi? Suara-suara aja kayak gitu. Kalau Bapak sendiri pernah nggak? Enggak. Nggak, cuma mendengar dari cerita warga seperti itu ya. Ada yang lihat anak-anak, ada yang suara-suara, terus katanya ada yang lihat siluman ular juga. Iya. Ada ya. Tapi kalau ngeganggu mah itu mah jarang sih, kalau ke kendaraan mah jarang. Tapi kalau kendaraan lewat sini aman ya, belum pernah terjadi kecelakaan ya. Cuman yang diganggu yang lewat sini berupa suara, penampakan gitu ya. Langsung spontan gitu kan. Bapak kalau lewat sini sendiri berani nggak? Enggak, walaupun siang? Kalau siang ya berani. Oh, kalau malam nggak berani. Ya ini udah mulai hujan nih, kita langsung masuk aja yuk, sekalian biar Panglima Pantau ada di dalam. Nanti Bapak juga bisa ikut menyaksikan kita membuktikan sosok-sosok yang ada di sini melalui hilirisasi. Oke, Sobat Mata Langit, kita masuk dulu bersama dengan Pak Imam. Yuk. Harus pakai senter nih, dalam gelap ini. Coba pakai senter handphone. Kalau sekarang udah ini, udah pendek-pendek pintunya. Oh iya, ini kalau tuh, kalau tamu pas banget nih kepalanya. Assalamualaikum. Nah kalau di sini harus kayak merambat gitu karena terlalu pendek. Nah ini Panglima, begitu kita masuk, apa yang dilihat Panglima? Saya melihat udah ada yang menyambut kita ya, makhluk tinggi besar hitam yang di situ. Di mana? Wujudnya seperti Gondoruo, dia berdiri di situ. Sebelah sana ada siluman buaya yang saya lihat.
Nah di sekitar sini nih mainan yang anak-anak kecil itu nih. Anak-anak kecil itu main di sekitar sini. Termasuk siluman ular tadi juga di sekitar sini. Yang itu kayaknya becek ya Bang? Iya, yang sini becek ini. Sini becek. Lihat dari sini aja ya. Bener-bener gelap nih. Kalau masuk sini kayak masuk gua ya. Iya. Bapak sebelum ini pernah masuk sini nggak? Nggak, kalau dulu sebelum dibangun mah pernah. Tapi kalau sekarang belum. Kenapa? Soalnya jarang ada yang kesini selain putra Bapak almarhum tuh. Iya. Dan selain kita ya. Iya. Terima kasih ya sudah mau menemani kita kemari. Terus ada apa lagi Bang? Coba dilihat Mamang arah ke sana. Boleh disenterin kameramen. Ya, ini basah ini ya. Basah, ini becek di sini. Becek sekali. Oke, kita coba ke sana. Ke sini. Nah, ini bangunannya sampai ke belakang sini. Oh, ini mentok ya di sini ya. Tapi di sini ada kayak ibu-ibu perutnya besar, saya lihat. Kayak model wewe gitu ya. Sebelah sini. Assalamualaikum. Wah, Agak ini bau di sini. airnya netes ya, rembes dari atas. Ini dari atas Mang, lihat nih Mang. Iya. Sobat Mata Langit, ini di sini becek dan ada air netes dari atas. Dan agak bau, maaf. Permisi. Oke, kita lihat sebelah sini. Nah, wah ternyata di sini ada siluman harimau juga ya. Posisinya di sini saya baru melihat. Iya, dia lagi tidur tadi. Ini kemana nih di atas ini? Ya, tangga. Ada apanya di atas? Sama. Hah? Sama. Bisa Kita naik? lihat ke atas Oh, kan paling gimana? sebatas Ayo, ini Bang. aja. Ayo, coba tolong kamera kemari. Ayo, semua ikut ya. Jangan ada yang tinggal. Oke, coba kita senter ke atas sini, naik. Nah, ini ke sana lihat. Nah, ini becek sekali. Becek ya? Ini banyak ruangan-ruangan juga. Ayo, kita naik lagi. Nah, ini berasa banget di sini energinya ya, luar biasa ya. Memang ini bukan rumah Belanda sembarangan ya. Apakah ada kaitannya dengan penghuni sebelumnya yang paranormal Kang? Oh ya pasti ada kaitan. Ini saya dari tadi ini energi saya udah berbenturan sebenarnya dengan di sini ya. Berasa sekali nih. Ayo, mari kita lihat lagi di sini. Situ juga ada siluman nenek, saya lihat tadi tua sekali. Jadi kayak ngesot dia ya di situ. Jadi di sini ramai sekali sebenarnya. Yang saya lihat tuh ramai sekali di sini. Oke. Di dalam sini udah lihat Bang. Udah. Ayo, kita turun lagi ya. Ngecek, gelap dan bau. Pantesan Awas sukanya licin ya. makhluk gaib. Ya, Sobat Mata Langit, kita akan melakukan proses mediumisasi. Tadi sebenarnya kita ingin pasang banner, tapi rupanya bannernya nggak cukup tinggi ruangan ini untuk dipasang banner, kan ini pendek sekali. Nih, bisa kepegang oleh tangan saya. Dan di sini banyak tetesan air, tapi mudah-mudahan ini tidak mengganggu proses mediumisasi kita. Ya sebelum mediumisasi sebenarnya dia udah nyerang saya tadi dari di atas ya. Jadi kayak dia kurang berkenan gitu, saya datang energinya berasa sekali kayak udah nyerang saya nahan gitu. Emang berasa agak sedikit sesek tadi di atas ya, seperti itu gitu. Oke, kita akan lakukan mediumisasi ya. Siapa aja boleh yang duluan masuk. Malu di sini kita akan komunikasikan. Sudah berapa lama di sini ya? Oke, duduk.
Kemana? Mau Siapa kemana? ini? Kemana? Sini dulu. Sini Mau aja. kemana? Jangan ke Jangan, sana. jangan kabur. Kita ngobrol di sini saja. Ya, kita cuma mau interaksi Iya. aja. Ini dengan siapa? Assalamualaikum. Boleh kita berkenalan? Sini Pak Imam. Boleh kita berkenalan? Ini apa sosoknya Panglima? Ini cewek, yang perempuan. Oh, yang dilihat Iya. tetangganya Bapak itu. Rambutnya katanya begini ya? Iya. Nah, ini dia, Pak. Halo, Halo. Halo. Ini dengan siapa? Saya Ratna Listi, ini Panglima Langit, ini Pak Imam. Iya. Nama kamu siapa? Kita sudah ik, Oh, bahasa Belanda. X. Siapa, Nona? telepon, telepon. Iya. Aku nggak paham artinya. Maaf Nona, bisa berbahasa Indonesia? Oh, name Namamu is siapa? Lila. Lila. Nona Lila. Nona Lila. Ini kenalkan nih Pak Imam, tetangga di sini, barangkali suatu saat nanti akan ketemu. Halo. Halo. Kenapa Nona bergoncang-goncang seperti itu? Saya takut jatuh Nona. Nenek. Oh, nggak bakal jatuh. Nah, itu tidak ya. Apakah Nona sering menampakkan diri ke warga sekitar sini Nona? Speak Indonesia. Oke, speak Indonesia. Silakan. Ya, ikut di sini. Anda di sini. Tanah ini. Yang punya tanah. Ya. Tanah ini. Papa, mama. Papa Mama Nona punya. Ya. Oh, tanah ini milik orang tua Anda. Tahun berapa Nona ke Indonesia? Lama. Tahun 1000 berapa? Kalau saya baca rumah ini dibangun 1927. Ada tulisannya tuh di depan. Ya. Benar, tahun itu dibangunnya. Nenek. Jadi lebih lama. Oh, mungkin direnovasinya itu tahun 1927 ya. Sebelumnya, tapi sudah ada. Memang di sini jadi yang menjaga di sini itu centeng apa-apa. Centeng Papa. Sakti. Centangnya sakti. Ya, Oh, hebat. hebat. Seperti apa kesaktian centangnya Papa Nona itu? Iya, tidak bisa tertembus peluru. Oh, sakti, kebal senjata, kebal peluru. Dengan senjata. Dia itu perampok. Gimana? Perampok. Perampok. Tapi dia itu sudah menjadi kepercayaan Papa. Dia itu seorang perampok tapi jadi kepercayaan Karena sakti. karena saktinya. Papa berada dia Papa kenapa? untuk menjaga, Papa percaya pada dia untuk menjaga. untuk menjaga agar ditakuti oleh rakyat-rakyat. Oh, supaya ditakuti rakyat. Yang tak takut karena dia itu sakti. Sampai saat ini turun temurun. Turun temurun. Siapa nama centeng Papa itu? Nih, Anda tidak tahu atau Anda tidak mau menyebutkan? Nggak mau. Seorang Papa tua terakhir di tempat ini, dia tinggi, berkulit coklat, rambutnya ikat. Terus apalagi yang bisa Anda ceritakan tentang tempat ini? Ini tempat tinggal kami. Banyak di sini. Dulu Bapak Nona itu apa di sini? Sebagai apa dari Belanda? Tuan tanah. Tuan tanah. Ya, Kok bisa datang ke Indonesia tuh ngapain waktu itu? Dia- Menjajah bangsa Indonesia. ya dia Dia utusan dari negara Belanda. ada untuk merebut negara di sini. Oh gitu. Merebut negara di sini. Anda bisa duduk atau berdiri yang tenang gitu nggak sih? Aku ngeri jatuh loh. Oh, baik-baik saja. Tenang, Enggak Nona. jatuh. Jadi Papa Anda kemari menjajah Indonesia sebagai tuan tanah. Terus apa lagi yang dilakukan di sini? Sudah lama, ribuan tahun
Sila berlalu, tapi tahu siapa itu. Terakhir dia itu ada Ki Anon. Apa? Itu dia di sini banyak sekali tamu yang Banyak minta tolong. Tapi untuk kepentingan yang tidak baik. Banyak tamu datang minta tolong. Ke siapa minta tolongnya? Ke Aki. Aki. Aki itu siapa? Nah, Oh, berarti dia menceritakan yang Bapak Iya. bilang paranormal itu. Aki Nun itu berarti udah nggak ada hubungannya dengan Papa Anda ya? Oh, tidak jauh. Udah jauh ya. 5 tahun silam. Aki Nun itu dulu paranormal di sini. Ganti sosok nih Pak. Allah Akbar. Ikan. Di masa Belanda lagi. Saya menerima kalian, tapi Menerima apa? yang lain itu tidak menerima. Kenapa yang lain nggak mau menerima kehadiran kita? Kita kan bertamu baik-baik. Karena ada sesuatu tersimpan di tempat ini. Tak ada. Kita nggak mau ngambil apa-apa kok di sini. Iya. Kita tidak berniat tidak baik. Kita berniat komunikasi silaturahmi aja kok. Emang ada siapa saja yang tidak menerima kehadiran kami itu? Banyak tuh. Banyak. Ya. Ular, Dia kita. ular hitam. Dia tuh selalu menjaga tempat nih. Keliling dia. Keliling seperti ini. Terus apa lagi selain ular hitam? Banyak sekali. Ada ibu Ibu. yang kalian kan. Itu wewe. Wewe. Hati-hati jika ada anak yang hilang. Dia tuh bisa bermain di sini. Pernah Di ada sini yang itu hilang? permainan. Enggak. cuma ngasih tahu aja. Wewe yang aku lihat tadi di Iya. sana, ibu-ibu Kalau itu. ada anak-anak main di sini hati-hati suruh jaga. Kalau nggak dijaga orang tuanya dia suka ngajak main kemari. Seakan anak-anak kecil itu mengajak mereka untuk nih Ada yang ngajak ngomong lagi sama dia kayaknya nih bahasa Belanda. Lalu siapa lagi yang tidak menerima kehadiran kami? buaya. Makanya Mbak bilang tadi. Karena itu adalah sesuatu yang memang dipakai untuk orang lain, Untuk orang apa? Ketetesan. untuk orang yang minta bantuan Iya. Yang mendapatkan agar dia paranormal. kebal. No. Oh, jadi sosok-sosok yang di sini kebanyakan adalah piaraannya paranormal itu dulu. Ya. Kan paranormalnya sudah ada. Oh, tidak. Kan sudah meninggal orangnya. Kok piaranya masih ada? Mereka bisa hidup ribu-ribu tahun lamanya. Mereka tertinggal di sini. Apa yang mereka lakukan di sini? Mereka itu menetap menjaga di sini sampai kapanpun. Lalu kalau ada orang datang kemari, Sebentar Nona, ular itu berkata, oh ular lagi ngomong. dia berkata, katanya kau sudah lama mengincar untuk datang ke tempat ini. Wah jadi, memang kita pernah kemari waktu itu, tapi nggak jadi liputan. Baru sekarang kesempatan. Dia menatapmu saat pertama kau melihat dia. Tiang hari dia merasakan kedatangan kalian. Lihat terus dia itu marah. Kenapa marah? Kami kan nggak ngapa-ngapain. Memang tidak, tapi mereka terganggu oleh kedatangan Tuan dan Nona karena mereka merasa akan terusir. Aku mengatakan kepadanya, mereka Tuan dan Nona bersama teman hanya ingin mengetahui Betul. siapa saja untuk mengetahui itu saja. Iya. Tidak ada urusan. Dan saya mohon kepada Tuan dan Nona untuk tidak
mengganggu, menyingkirkan mereka yang tertinggal di sini. Biarkan seperti sedia kala apa adanya agar tidak ada kemarahan. Karena nanti pasti ada kemarahan. Bisa menjadi sasaran orang lain di saat Tuan dan Nona pergi dari tempat ini. Kenapa saya menyampaikan ini? Karena saya lama di tempat ini. Iya, iya. Enggak, kita nggak ganggu. Nggak menyingkirkan juga, enggak. Nggak, maksud saya kenapa lihat Panglima kok mereka merasa terancam gitu? Karena Emang mereka kenal siapa tahu, Panglima? biasanya Nona, kehadiran Nona dan Tuan itu selalu mengusir. Tahu aja deh kita suka bersih. Saya tahu Nona, kau pernah bernafas di daerah sini. Hebat ya. Kau pun pernah mengusir salah satu tempat kediaman. Ih, rumah Pak Teo kan deket sini. Dia pun sama bangunan itu Merinding aku. dibangun oleh teman papa. Teman bapak ya. Terima kasih atas Iya. kerjasamanya. Iya. Tidak mengganggu. Enggak, kami nggak mengganggu. Saya akan menjaga momen agar tidak membuat keributan. Iya. Saya menyampaikan maksudnya saja. Iya, iya. Saya mengatakan kalian pun sama dengan bangsa manusia, berhak menempati bumi ini. Begitupun aku sama. Jadi biarkan saling mengenal agar mereka bisa saling, karena Tuhan ada ini tempat itu pernah didatangi oleh seorang gadis dan laki-laki untuk berbuat mesum di tempat ini. Lalu apa yang terjadi? Lalu terjadilah sesuatu dan mereka pun tertakut kabur. Tapi di antara penghuni di sini mereka senang karena mereka melakukan itu. Bahkan salah satu dari teman-teman di sini pun menduduki tubuhnya agar selalu merasakan kenikmatannya. Berarti kalau berbuat mesum ini ditunggangin sama sosok gaib di sini yang jahat. Tahu tidak? Sebenarnya ini tidak seperti ini. Iya. Tidak dibuat seperti ini. Iya. Pintu itu tinggi. Pintunya tinggi. Jendela kayu setiap pagi dibuka. Rumah biasa ya dulunya. Ya, sayangnya. Nona kok berdarah mukanya, kenapa? Ya, Ada insiden apa dulu? tidak apa. Sudah, memang harus seperti ini. Gitu. Kalau Anda ingin cerita nggak apa-apa, kami siap mendengarkan kok. Nih. Mungkin Anda butuh teman curhat. Nih. Saya hanya mengatakan Iya. tentang Tempat ini. Begitu. Tapi ketika ada kegiatan ritual yang kerjasama dengan sebangsa Anda, sebenarnya Anda setuju nggak? Tidak ada larangan. Silakan saja, karena bagi saya itu masing-masing urusanmu. Tidak mau mencampuri. Saya berurusan dengan saya sendiri. Saya tidak mau menyakiti. Saya punya hidup sendiri di alam saya, tapi saya hanya ingin baik. Jangan sakit lagi ini ya. Saya tahu. Kau tuh Ya. ada satu lagi tersimpan. Ular itu berasal dari perbukitan dan dialah yang selalu jadi musuh. Musuh saya banyak, kamu tahu kan? Tahu. Dan saya akan kemanapun pergi kaki dan tangan ini. Selagi dia baik, saya baik. Selagi dia jahat, urusannya sama saya. Karena itu Ya. dia merasa terganggu. Iya, saya tidak pernah gentar, tidak pernah takut dimanapun. Ya, di lembah manapun. Ya, kasih tahu tuh. Kenapa
Kenapa dia boleh marah, tapi jangan sampai saya juga marah, gitu ya. Kenapa dia marah, Pak? Ya, saya merasakan Tuhan itu sudah mulai terusik. Karena merasa memang ada di antaranya. Panas. Ya. Mereka Panas. sana, mereka di atas. Terkumpul semua. Jadi baik anak-anak. Iya, anak kecil. Ada siapa? Tadi saya nyebut saya yang anak kecil ya? Ya, Yang anak kecil. Siapa dia namanya? selalu bermain. Siapa itu anak kecil tuh? Anak siapa? Banyak sekali. Anak siapa yang kecil? Itu. Mm-mm. Itulah perempuan yang perut besar yang kau Iya, lihat. iya, Oh, yang dia saya gombal. lihat tadi. Ya, banyak Dia sekali. punya anak banyak sekali. Banyak sekali. Kalau Dan bersama makhluk hitam berbulu. Iya, udah saya lihat tadi. mereka itu kan Udah. memang bangsa jin ya. Ya. Kalau Anda apakah dulunya manusia yang pernah meninggal? Menurut Nona, Tuhan, apa sih ini manusia? Kalau menurut Panglima gimana? Soalnya kalau orang sudah meninggal nggak mungkin balik lagi. Bukan. Dia kan anak Yeay. jin. X ini adalah sama makhluk ciptaan Iya. seperti kalian. Tapi Anda dulu mendampingi si Noni ini, Ya, Lila. Noni Lila. Ya. Nona Lila orangnya kayak mana dulu? Oh, cantik. Terus? Dia itu berambut kuning. Itu berambutnya ikal. Rambut sebahu selalu dijepit seperti ini. Dia selalu senang berada di sini. Dulu di sini sepi, tidak seramai ini. Oh gitu. Ya, sepi sekali. Terus Tidak ramai. Nona Lila dulu meninggalnya Dan kenapa? di sini tuh banyak sekali jahat Tuhan. Banyak kejahatan. Justru karena Bapak Lila itu dia berani membayar centeng untuk menjaga tempatnya. Banyak sekali orang jahat yang membunuh, merampok. Terus? Justru itu jadi. Tahu tidak? Iya. Dan kami pun mati di rumah ini. Tahu. Kenapa matinya? Saya tahu. Bisa ceritakan? Mati Tahu. dirampok. Kamu diperkosa juga ya? Astagfirullah. Dan kamu sempat hamil saya lihat. Astagfirullah. Nona Lila, dia merusak wajahnya sendiri agar tidak diperkosa Iya. oleh perampok-perampok itu. Makanya mukanya hancur. Tapi tetap diperkosa juga. Ya Allah. Itulah kepuasan manusia-manusia. Di sini dulu banyak sekali emas-emas. Dan perampok itu mengambilnya. Banyak perhiasan ya milik ayahmu. Ya, saat itu siapa yang kaya, yang banyak harta, yang tidak punya penjaga, pasti habis dirampok. Oh gitu. Ja, Itu hanya orang Belanda kau saja yang tahu dirampok. siapa yang membunuh Siapa? orang kepercayaannya sendiri? Jadi dihianati. Ya, Yang dibilang sakti tadi. ya, Yang dibayar tadi sebagai centeng. ya, Dia sendiri yang ini. betul sekali. Musuh dalam selimut. Dia marah Tuhan. Jangan. Mereka boleh. Kenapa marah? Kan kita tidak mengganggu mereka. Kamu segera menceritakan kejadian yang pernah kamu alami. Tapi mereka di antaranya adalah penjaga dari orang-orang itu. Dia nggak mau rahasianya dibongkar. Beranikan diri bicara seperti itu. Tapi pasti nanti akan dimusuhi oleh mereka. Mereka marah kamu cerita ke kita kayak gini. Kamu betul-betul dibantu Panglima Iya. yang nggak dibantu. Iya. Kamu tenang aja dibantu Panglima yang nggak dibantu. Atau kamu mau ikut kita? Nah, ikut aja yuk ke markas Mata Langit. Nanti kamu di sana banyak teman. Tapi
Saya tidak berupa yang bagus. Oh, nggak penting itu. Penting hati kamu baik. Saya pun sudah tidak tahan berada di sini. Tidak pernah ada yang mengajak saya untuk pergi dari tempat ini. Tempat ini sungguh tidak baik, Tuhan. Ya, kamu ikut kita aja, ya. 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 Ya, Tapi harus masuk Islam dulu. saya tahu. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara. Dibantu lah Nanti. sama. Tapi Tuhan, bawa saja saya pergi dari sini. Iya, saya mau pergi. Nanti kita bawa pergi. Segera saja keluar saya dari sini. Ayo kita keluar. Salaman dulu nggak Pak? Ayo kita keluar. Keluar saja. Ayo kita keluar. Bismillah. Naik, No. naik, Apa? No. Ada yang menahanmu? Tak. naik. Ayo, Bismillah. Ayo. Ada yang narik dia mana? Saya ikut Tuhan. Iya, Ayo. iya, kamu ikut kita. Saya ikut Tuhan saja. Iya, kamu ikut saya. Astagfirullahaladzim. Tadi tarik dia Pak. Hey, lepas saya. Udah, di sini saya keluarin dulu ya. Oke. Nanti kamu ikut ya. Baik Tuhan, terima kasih. Iya, Jadi Islamnya dulu. saya keluarin. Nanti Ayo, saja, Nona. nanti. Oke, kamu udah diancam ya? Ya. Kamu diancam. Ya. Ya, pemirsa Mata Langit, dia diancam sama malu di sini karena dia sudah tidak merasa nyaman lagi. Dia mau ikut dengan kita dan dia akan kita Jemput. bawa pulang. Ya. Oke, Bang Iman, Oke. dikeluarin daripada Ismi dulu atau gimana ini? Iya. Apa diislamin dulu? Diislamin dulu aja. Ayo ikut bacaan saya. Ayo, ayo. Ayo, Lila. Alhamdulillah. Lila ikut. Alhamdulillah. Ikutin. A'udzubillah. Minas syaitan Syaitan. nir rajim. Bismillah. Ayo, ayo. Lah. Apa Lila? Lah. Fir. Wah. Oh. Man. Ma. Nir. Nih. Roh. Oh. Him. Ih. Ash. As. Ha. Du. No. Al. No. Al. No. Bang Lima dia. Allah. Ilah. Kail. Ah, iya. Lau. Lau. Lah. 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 Wash. Wash. Ha. As. Ha. Ah. Du. Du. An. Ah. Nah. Muhammad. Muhammad. Nadar. Rasul. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi Tiada Tuhan. tiada Tuhan Tuhan selain Allah. selain Allah. Allah. Dan aku bersaksi. Aku Bersaksi. bersaksi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Allah. 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 Apa? Astagfirullahaladzim. Nih. Mak. Nih. Iya. Apa? Siapa Anda? Siapa? Siapa? Kamu yang menggagalkan tadi ya? Berusaha narik si Lila ya? Jaga ya. Jangan lari deh. Aku yang tertidur. Kenapa rupanya yang tidur? Harimau tadi Bang Lima. Kenapa? Kita datangkan baik-baik kemari. Ada apa? Sekedar pengen tahu. Ramai-ramai datang kemari. Kami ingin mengetahui cerita mitos yang ada di sini, ingin mengungkap sejarah tempat ini agar menjadi pembelajaran bagi warga sekitar sini yang sebagian merasa terganggu oleh makhluk-makhluk yang ada di sini. Hanya ingin tahu saja, kami nggak ingin mengusir, nggak ingin mengganggu kok. Kenapa kau mempengaruhi Nona Lila? Oh, saya tidak mempengaruhi. Saya cuma pengen mengajak dia. Karena dia merasa nggak nyaman di sini. Apa salah kita berteman sama dia? Karena dia tidur sudah Tidak tidak. ada urusan kalian dengannya. Kenapa kalian mengikuti urusannya? Anda keberatan. Anda keberatan Lila ikut kami? Ya, Emang hubungan Anda apa dengan Lila? karena dia tinggal satu-satunya putrinya. Hubungan Anda dengan ayah Lila apa? Aku menjaga tempat ini. Emang ada apa tempat ini kok harus dijaga? Tempat-tempat lain kan banyak, kenapa harus tempat ini? Emang ada apa tempat ini? Ada yang harus aku jaga.
Apa yang harus kamu jaga di sini? Tak perlu kalian tahu. Kalau saya tahu gimana? Hanya kau yang tahu. Nggak apa-apa. Tapi tidak semuanya. Biarkan tempat ini terlihat usang agar tak terlihat dalamnya seperti apa. Memangnya orang-orang datang kemari ada yang pengen ngambil barang yang Anda anggap berharga itu? Ya, karena memang tugas kami untuk menjaganya. Walaupun kami sebagai taruhannya. Siapa yang memerintahkan Anda untuk menjaga dulunya? Tuhan kami. Siapa namanya? Nenek. Kok nenek? Apa sih salahnya cuma tinggal bilang aja? Itu harta peninggalan papanya Lila tuh berupa apa sih? Kami nggak pengen ngambil kok. Banyak yang kami jaga. Emang kalian buat apa itu? Kan nggak bisa kalian makan. Iya. Tetapi sudah amanah untuk kami selalu menjaganya. Memang Bapak Lila punya ilmu-ilmu yang seperti kalian. Mister kami. Mister siapa namanya? Karena beliau juga mempunyai guru spiritualnya. Ya, guru spiritualnya orang Indonesia. Percaya ya soal hal gaib ya? Mereka mempercayainya dengan melihat penjaganya yang tidak mempan dengan peluru tajamnya. Lalu mau apa kalian datang kemari? Kami mau kenal kalian, boleh nggak? Boleh saja, Jangan mengenal kalian. asal jangan mengambil yang ada di tempat ini. Oh enggak, kami nggak ngambil, nggak pengen apa-apa kemarin. Sekedar pengen kenalan sama kalian, pengen tahu siapa aja penghuninya di sini. Kan tuan kalian sudah nggak ada, lalu barang-barangnya dititipkan sama kalian. Kok kalian masih setia gitu loh? Emang makhluk gaib seperti kalian itu sangat loyal ya? Biar kesetiaan kami tanpa batas. Makhluk yang setia. Padahal kan bisa aja misalnya nih, maaf ya, kalau yang nitip sudah nggak ada, barangnya kan sudah nggak ada pemiliknya. Bisa aja Anda yang jadi pemiliknya kan? Tugas kami untuk menjaga, selamanya untuk menjaga. Ikut saya aja, kalian semua mau nggak? Tugasku untuk menjaga. Nah, bawa aja sekalian, jaga di sana. Tetap Mau. milik majikanmu, tidak akan pindah jadi milik orang lain. Tugasmu tetap menjaga. Tapi kamu ikut kami. Tidak, Kenapa tidak mau? Apa saya orang jahat? yang ku jaga tidak bisa berpindah tuan. Oh enggak, bukan berpindah tuan, bukan yang kamu jaga. Tamunya. Kenapa kalian menyuruh kami untuk mengikuti kalian? Biar kamu bisa mempelajari, mengimani Allah. Lalu Kamu mengimani Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Muhammad dengan ijab kabul, mengucap dua kalimat apakah syahadat. harus menyembah manusia? Ya bukan menyembah manusia, menyembah Allah. Emang selama ini kamu menyembah manusia? Tidak. Jadi Selama ini kamu menyembah apa? Kalau bangsa kami dahulunya menuruti, tidak akan seperti ini. Nah itu makanya taubat. emang ceritanya gimana? Taubat, kamu nuruti, mengimani, semua kan belum terlambat. Selagi nafas masih ada di dalam jiwa, kan masih ada kesempatan untuk bertaubat. Apakah kami harus tunduk dengan keturunan Adam? Itu perintah Tuhan, perintah Allah, perintah yang menciptakan kamu dan perintah yang menciptakan saya. Saya juga tunduk dengan perintah Allah. Begitu juga engkau. Tidak boleh kita membangkang. Bahkan nenek moyangku tidak mau. Oh nenek moyang kamu itu bodoh, makanya jangan diikut. Masa yang bodoh diikut? Yang diikuti yang pintar, yang patuh, yang baik.
Jangan yang jahat, yang membangkang, yang durhaka itu jangan diikut. Iya. Benar nggak yang saya katakan? Iya, kan dulu suruh Mbak Adam nggak mau ya? Iya. Kenapa sih nggak mau waktu itu? Ya karena dia merasa senior. Kami lebih tinggi dan kami dari api dan kau dari tanah. Akulah yang paling tinggi. Nah itulah sombong namanya, nggak boleh. Kan Allah sudah menetapkan manusia makhluk paling mulia. Anda nggak terima? Tapi kami lebih dulu dari kalian. Ya ini bukan masalah duluan atau tidak duluan, masalahnya perintah. Kayak seperti kamu sekarang diperintahkan untuk menjaga harta. Kamu tahu menjaga sampai sekarang, rela berkorban meskipun apapun taruhannya, jiwa ragamu. Kenapa kamu tidak rela berkorban demi Allah? Iya kan? Kenapa hanya dengan Tuhanmu yang manusia kamu rela berkorban? Dengan yang menciptakan kamu malah membangkang. Kebalikannya kamu. Itu namanya perilaku bodoh. Kamu ikut aja yuk. Perilaku bodoh itu. Makanya sebelum semua terlambat, sebelum tenggelam dalam kesesatan, saya mengajak kebaikan, mengajak kamu menjadi lebih baik. Kenapa kau mengacak-ngacak pikiranku? Bukan mengacak-ngacak, saya tidak mengacak-ngacak pikiranmu. Saya cuman memberi gambaran yang terbaik seperti apa. Bukan saya mengacak-ngacak, tidak penting juga saya mengacak-ngacak pikiranmu. Saya berbicara berdasarkan apa yang memang harus saya katakan. Tujuannya apa? Untuk kebaikan kita semua. Kebaikanmu, kebaikan kita semua. Kamu menjaga harta ini beratus-ratus tahun. Kamu mau setia kamu sama Tuhanmu. Padahal kamu tidak diberi upah lagi. Kan kamu tidak diberi upahnya lagi. Dulu emang kamu diupah apa? Pas Tuhanmu masih ada? Dia lagi komunikasi tuh sama yang lain. Oke. Lagi kontak kawan-kawannya. Rame ya? Lagi musyawarah dia, lagi mediasi. Lagi kayak mereka nih diskusi gitu. Mau nggak ngikut rembukan ya? Rembukan. Saya yakin kalian mau. Apa yang kami dapat jika mengikuti keyakinanmu? Balasannya surga. Balasannya tempat yang indah. Pada saat kita semua mati, balasannya kamu mendapat ketenangan jiwa. Kamu ada yang arahkan. Kamu saya tempatkan di satu tempat, di tempatku. Bagaimana dengan semua yang harus aku jaga? Ya, ditinggalkan saja. Toh itu juga kan bukan harta kamu. Dan yang menyuruh jaga juga sudah tidak mempedulikannya lagi, sudah tidak ada. Awas. Dia kayak niup gitu Kang Lima. Nggak apa-apa. Ya aku jaga ini, takut palanya jedot ke. Biasa aja angkat. Ini batunya nggak? Biasa angkat batunya. Kami tidak mau harta itu, kami nggak mau itu. Kami cuma mengajak kebaikan. Karena ilmu itu lebih berharga daripada harta. Betul. Ilmu itu segala-galanya bagi kami, bukan harta. Biarkan aku saja yang mengikutimu. Iya, boleh. Yang lain tetap di sini. Oh begitu. Kenapa yang lain tidak mau? Sekalian ijab kabul masuk Islam. Mereka membiarkan aku terlebih dahulu, tetapi suatu nanti aku harus kembali melihat tempat ini. Oh iya, nggak apa-apa. Ya ini kan rumah kamu. Kamu mau kemari nanti sekali nggak apa-apa. Mereka tetap saudaraku. Oh iya. Apapun keyakinannya. Oke, tangan kamu kemari, ikuti saya. Yuk. Kamu bisa duduk. Ayo coba duduk. Baca. Billahi minas syaitan nirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Allah. Sebut. Allah. Alhamdulillah, kamu sudah masuk Islam. Kamu mau kemana? Biarin. Jaga sebelah sana. Namamu siapa? Aku tidak mempunyai nama. Saya kasih nama ya. Ya. Nama kamu Kisabdo. Kisabdo. Iya, Kisabdo ya. Ya, tadi Kisabdo minta waktu untuk nggak tahu untuk sepertinya minta waktu untuk pamitan ke saudara-saudaranya. Tadi Anda melukis apa di sini? Aku memberi perintah selama aku tidak ada di tempat ini, dan aku harus menempatkan saudara-saudaraku di posisinya masing-masing. Hebat ya, Anda tuh bertanggung jawab gitu loh, menyerahkan tugas ke orang lain. Tugas tetap tugas, walaupun berbeda keyakinan mereka, walaupun sekarang sudah tidak satu keyakinan denganku, tetapi ia tetap saudaraku. Iya. Semoga Kenapa mereka tidak mau ikut serta? mereka mendapatkan hidayah apa yang aku dapatkan. Amin. Ya. Mereka hanya membutuhkan waktu. Iya. Nanti kalau memang mereka mau, tinggal datang ke tempatku. Iya. Iya. Kasih tahu sama raga ini atau kasih tahu sama raga yang satu lagi. Iya. Ya. Kisabdo, ini ada Pak Imam nih yang ada di sini. Ada pesan nggak untuk Pak Imam? Nggak ada. Kalau begitu kasih tahu ke saudara-saudaranya ya, biar jangan menampakkan diri ke warga sekitar ya. Ya, Ya. Pak Imam ya. Hanya anak-anak dan nona. Kamu berarti kamu nanti bareng sama Nona Lela. Ya, Iya. baiklah. Iya. Aku sudah ada yang menjemput. Iya.
Ya, Sobat Mata Langit, alhamdulillah kita sudah berhasil mengungkap misteri yang ada di rumah Belanda ini yang selama ini menjadi mitos bagi warga sekitar. Nah, Pak Imam sebagai warga di sini, apa kesan-kesan Bapak setelah melihat proses mediumisasi tadi? Ya, banyak sekali pengalaman ya, terutama itu ada 2 makhluk ya yang masuk Islam. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang lain Ikut. Ya. Itu aja. Iya, aku juga sempat terharu tadi ya ketika akhirnya makhluk yang ada di sini mau ikut kami masuk Islam, dan yang membuat saya terharu lagi waktu Ki Sabdo bilang bahwa mereka tetap saudara saya meskipun tidak satu keyakinan. Ini bisa jadi pembelajaran bagi manusia yang semua. Iya, bahkan kalau manusia kan kadang merasa beda keyakinan berarti musuh gitu ya. Makhluk gaib aja bisa memberi contoh yang baik. Mudah-mudahan kita dapat mengambil inspirasi dari tayangan ini. Oke, Panglima, sebelum berpisah, bisa tolong sampaikan kesimpulan dari penelusuran kita hari ini, silakan. Ya, lakum dinukum waliyadin ya. Allah kan sudah berkata dalam firman-Nya, aku tidak menyembah apa yang kau sembah dan aku pun tidak menyembah apa yang kau sembah. Artinya kita harus sama-sama bisa menghargai walaupun beda keyakinan, dan tetap sama, tetap artinya saling menghormati, jangan saling bermusuhan, itu yang terpenting ya. Di dalam dunia ini ada bangsa jin yang mereka juga artinya butuh pengayoman seperti tadi. Kita beri arahan, kita beri wawasan agar pikirannya terbuka, hatinya terbuka untuk menyembah Allah, mengimani Al-Quran, dan menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi kalau bukan kita yang memberi pencerahan kepada bangsa jin, saya rasa siapa lagi ya? Mungkin selama ini kita hanya berpikir sesama manusia saja, tetapi sebenarnya kan makhluk Tuhan itu bukan manusia saja gitu. Jadi kita wajib juga memberi pandangan, arahan-arahan yang baik kepada bangsa di luar yang terlihat lah. Ya, Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat, bisa memberi ilmu dan memberi inspirasi. Saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit dan netizen yang terus mendoakan dan terus mendukung kami dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, ataupun keluarga agar kita bisa selalu berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.